Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya untuk mancing lagi nih. Ini sangat penting sekali karena kadang-kadang pemancing lupa ya apa yang terjadi di sekitarnya ya. Kebetulan saya sudah membuat sketsa lagi nih mengenai ini, ada contoh pohon besar gitu ya. Nah, ini pemancingnya di bawahnya ya. Ini lagi mancing, ini sungai gitu ya. Sungai bisa waduk, bisa rawa lah, apa saja ya. Pokoknya tempat mancing gitu. Ini masalahnya ada 5 hal ya, 5 faktor yang bisa berbahaya bagi pemancing bila mancing di tempat ataupun di bawah pohon besar ini ya. Nah, apa saja? Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, bahaya apa yang terjadi kalau mancing di bawah pohon besar? Nah, yang pertama itu ini binatang berbisa. Kenapa sampai ada binatang berbisa? Karena di pohon besar ini biasanya ya, saya pernah kejadian ada ular jatuh ya dari pohon ini, menimpa topi saya dan untung langsung ke bawah ya ularnya. Dia menimpa ular hijau waktu itu. Nah, ternyata karena biasanya binatang-binatang itu mengejar mangsanya di pohon ya, apalagi yang pohon lebat gitu. Di sana akan banyak sekali mangsa-mangsa binatang yang saling berkejaran gitu ya. Dia mengejar mangsa, langsung karena saking mengejarnya cepat atau bagaimana terpleset, dia jatuh ke bawah gitu. Banyak sekali ya, kadang-kadang bukan saja ular, ada juga kayak biawak gitu ya. Pokoknya hal-hal yang membahayakan, bisa kan banyak biawak jatuh ke bawah gitu, bisa tercakar kita ya, tertimpa gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, binatang berbisa. Hati-hati ya teman-teman, di atas itu banyak binatang-binatang ya, kita harus waspada. Yang kedua, dahan patah ya. Ini dahan patah, jadi kita juga nggak tahu ya, karena itu kan pohon besar, kadang-kadang tertutup daun gitu ya, lebat banget. Bisa saja di atasnya sudah ada ranting ataupun dahan yang lapuk dan mulai mau patah atau ketebak angin, dia jatuh menimpa kita. Nah itu ya, bisa saja di sini udah ada yang dahan yang rapuh ya, ketebak angin ataupun ya waktunya jatuh gitu ya. Hati-hati bisa menimpa yang di bawahnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini ya, ini agak mistis ini ya. Biasanya kalau pemancing-pemancing kan suka diem di enak banget gitu ya, kan teduh ya. Bisa saja ini adanya yang sebut makhluk halus ya. Atau ya makhluk astral mistis ya. Bisa saja ini kan termasuk pohon angker ya, karena saking gedenya. Biasanya kan di pinggir sungai atau pinggir danau gitu, pohonnya kan biasanya gede-gede gitu ya, lebat gitu ya. Nah gitu ya, kan kita kalau lagi mancing, kalau lagi nggak dapat gitu ya, lagi istilahnya jarang yang nyamber ikan, hati-hati jangan melamun ya. Nah, jangan melamun, jangan ya pikiran kosong gitu ya, hati-hati ya. Jadi kita harus selalu waspada, selalu istilahnya mengingat, konsentrasi, dan jangan kosong pikiran ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah itu ya, jangan anggap sepele ya ini ya. Ini berdasarkan saya juga share dari pemancing-pemancing senior, sering kejadian ya. Ada penampakan atau bagaimana lah istilahnya ya. Jangan sampai ya, kita kan mau happy gitu ya. Ini yang keempat, spot bagus
terlewatkan ya. Jadi karena kita keenakan ya di tempat teduh gitu ya, istilahnya ada banyak ya angin gitu ya, sepoi-sepoi gitu. Padahal ikan di sini sedang tidak ada ya, sedang tidak berkumpul. Adanya di tempat panas, di tempat yang lain gitu. Contoh ini ada tempat spot lagi ya. Di sini ada batu-batu gitu ya. Nah, ini di sini ternyata ikan itu kumpul di sini gitu ya, bukan di sini. Kita terlalu keasikan gitu karena dengan suasana yang nyaman itu, yang adem gitu. Akhirnya spot yang ini kita lewat tidak kita coba gitu, karena enakan dengan sejuk, nggak mau yang ke tempat yang sana gitu. Kalau nggak ada ikan, coba kita pindah ya, walaupun kita di sini udah enak, udah nyaman. Kalau nggak ada ikannya, ngapain kita coba ke tempat yang agak panas atau agak gimana gitu ya. Walaupun panas, tapi kalau ikannya banyak kan enak gitu, dapat ikan. Tujuan mancing kan dapat ikan, bukan istilahnya ya di samping bonusnya kita dapat kesenangan yang lain gitu ya. Nah yang kelima itu, nah ini ya, ketagihan. Kenapa sampai ada pohon besar jadi ketagihan ya? Ketagihannya maksudnya adalah ketagihan mancing gitu ya. Ya gitulah, kalau mancing lagi enak, tempat enak, adem gitu ya, ketagihan mancing, istilahnya kita lupa waktu ya, lupa waktu. Pagi dan sampai sore pun nggak ada panas kan enak, itu adem gitu. Lupa kalau terlalu sore, terlalu malam gitu ya, kelamaan mancing bisa jadi ya itu. Nah itu ya, sempat enak biasanya jadi betah gitu. Itu yang berbahaya juga, waktu kita buang gitu, kerja ataupun ada hal-hal lain gitu ya. Ya bisa pulang dulu gitu, jangan terlalu lama kalau udah dapat ikan ya. Keasikan bisa juga karena tempatnya enak, jadi pengen lagi kesini lagi gitu. Jadi tiap hari bawaannya pengen mancing terus ke sini karena ketagihan. Itu yang bahayanya, itu ketagihan mancing ya. Ya kayak saya lah, kalau lagi ikan lagi dapat banyak, tempat spotnya enak, adem, pokoknya pulang ke rumah itu, pikiran di rumah itu besoknya pengen cepet-cepet lagi ke sini. Itu yang paling bahaya. Bahayanya itu kalau lagi kerja inget mancing pengen ke sini lagi gitu, kerja malah ditinggalkan. Nah itu lebih berbahaya lagi ya. Nah teman-teman ya, itu ya sekilas mengenai sketsa. Biar lebih jelas saya jelaskan, ini versinya Bagus Komara TV ya. Bahayanya mancing di tempat di bawah pohon yang besar ya, yang rimbun gitu ya. Semoga ini mengingatkan kita, semoga ini bermanfaat ya. Semoga pemancing dimanapun Anda berada semuanya sukses ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.